Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurhayati. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Memahami konsep dan urgensi Pancasila. 1. Periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun tokoh pembicara dalam perumusan Pancasila antara lain Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Adapun 5 butir gagasan tentang dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Periode perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI pertama telah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta yang saat ini dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat perubahan situasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pemuda dan Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Sehingga terjadilah peristiwa penculikan atas diri Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Pada akhirnya dicetuskanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut teks proklamasi yang bersejarah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang di kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila.
Nilai-nilai sosiologis Pancasila telah ada sejak dahulu, contohnya kebiasaan bergotong royong dan saling membantu antar tetangga. 3. Sumber politisi Pancasila. Pancasila yang berupa kerakyatan dapat ditemukan dalam pola kehidupan pedesaan yang bersatu, demokratis, dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut tentang pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, masa pemerintahan Soekarno, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenaran kekuasaan melalui penataran P4, dan pada masa era reformasi, cenderung penguasa tidak respek kepada Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangannya adalah adanya penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.